Bab 92, Kebiasaan Buruk yang Sama. Hotel Royal Semesta, Pavilion Anggrek. Saat Michael dan Charlotte datang, Bastian, Owen, dan Robin sudah tiba. Awalnya janjian jam 6, bukan karena buru-buru datang lebih awal, tetapi tertunda karena Michael dan Charlotte pergi ke rumah sakit. Camille tidak mengingkari janji, dia duduk di samping Robin seperti gadis cantik dari keluarga kecil. Sepertinya karena ini pertama kalinya makan bersama dengan teman-teman, Robin terlihat sedikit gugup. Kak Michael. Melihat Michael sudah datang, mereka semua berdiri. Terlihat tatapan terpesona di mata Bastian, lalu berkata, "Ini kakak ipar, kan? Astaga, pantas banyak banget wanita cantik yang mengejar Kak Michael." Tapi sebentar pun gak dia lihat. Sudah kuduga kakak ipar pasti sangat cantik. Tapi aku nggak nyangka akan secantik ini. Sebenarnya Charlotte juga merasa sedikit gugup. Semua yang hadir di sini tidak sama seperti teman-teman Michael yang dulu. Bisa dibilang orang-orang ini berstatus tinggi. Namun, ekspresi berlebihan di wajah Bastian malah membuatnya tertawa. Rasa gugup yang dirasakannya langsung hilang. "Kalau kamu menatap istriku lagi, akan kukorek kedua bola matamu," kata Michael dengan tidak puas. Bastian seketika merasa sedih, lalu berkata, "Kak Michael, biarkan aku melihat kakak ipar bagaikan dewi yang turun ke dunia ini lebih lama." "Dasar bocah, kamu minta dipukul," ancam Michael. Hahaha, hanya dengan obrolan singkat, suasana di ruang pribadi itu langsung terasa akrab. Saat itu, Robin berkata, "Bastian, apa maksudmu? Saat Camille datang aku nggak melihatmu memujinya. Apa Camille nggak cantik?" Bastian mencibir, "Camille tentu saja cantik. Bisa dibilang luar biasa cantik dan tak tertandingi. Tapi dia masih belum menikah denganmu dan juga bukan Camillemu. Siapa tahu yang dia sukai bukan orang bertubuh kurus dan lemah kayak kamu, melainkan seperti aku." Wajah Robin terlihat kesal dan dia segera berdiri, lalu berkata, "Kak Michael, bocah ini hari ini harus dipukul. Ayo kita berdua hajar dia, kayaknya bagus juga," ucap Michael tersenyum sambil mengangguk. "Aku bercanda kok," Bastian segera berkata, "aku cuma takut Camille dan kakak ipar gugup, jadi sengaja meramaikan suasana. Kenapa kalian berdua malah mau memukulku?" Semua orang tertawa keras lagi. Bastian juga tidak bercanda lagi, lalu berkata, "Kakak ipar, Camille, ayo duduk. Ini hotel kita sendiri, jangan sungkan. Mau makan apa? Pesan saja, semua aku yang bayar." Michael tersenyum sambil memperkenalkan mereka ke Charlotte lalu berkata, "Kamu sudah kenal Robin dan Owen. Dia bernama Bastian, penerus grup Royal Semesta. Keluarganya yang membuka hotel ini." "Halo," sapa Charlotte dengan lembut. "Halo kakak ipar." "Hehe." Bastian mengelus kepalanya sendiri, akhirnya berkenalan dengan Charlotte. "Kakak ipar, mau duduk di sebelahku?" Camilla langsung berkata, "Namaku Camilla Hudson. Kakak boleh memanggilku Camilla. Di sini cuma kita berdua yang wanita. Kalau duduk bersama juga bisa ngobrol." "Oke." Charlotte duduk di samping Camilla, sedangkan Michael di sebelah Bastian. "Ayah Linda dipindahkan ke ibu kota. Semuanya diatur oleh Bastian," kata Michael. "Ah?" Charlotte segera mengangkat cangkir tehnya, lalu berkata, "Pak Bastian, aku mewakili adikku untuk berterima kasih. Aku nggak bisa minum bir, jadi aku pakai teh sebagai gantinya." "Kakak ipar, aku nggak berani terima. Kamu begitu sungkan, aku takut akan dipukuli hingga mati sama Kak Michael nanti." Bastian segera melambaikan tangannya, lalu berkata, "Cepat duduk. Aku masih belum menghormatimu, juga jangan panggil aku Pak Bastian. Panggil aku Bastian atau Botak saja. Kita sekeluarga, tak perlu begitu asing. Apa yang bisa kubantu pasti takkan kutolak." Saat mendengar ucapannya, semua orang kembali tertawa. "Adik ipar, kamu duduk dulu." Bastian orangnya tulus, lagi pula Michael juga mengajaknya menghasilkan 4 triliun. "Ini tidak ada apa-apanya," kata Owen seraya tertawa. "Oh ya?" tanya Charlotte menatap Michael. Tanpa menunggu jawaban Michael, Owen berkata lagi, "Tidak hanya Bastian, aku juga dapat 400 miliar. Robin si bocah itu bahkan dapat 12 triliunan. Dibandingkan uang, kami lebih berterima kasih pada Michael karena menarik kami kembali dari jurang. Kalau tidak, hari ini kami takkan bisa duduk di sini." Charlotte tidak tahu hal ini. Dia merasa heran, tapi dia tidak menunjukkannya. "Owen, ini terakhir kalinya. Kita jangan membahas hal ini lagi," ucap Michael pura-pura merasa tidak puas. Oke," ucap Owen hanya tersenyum kecut. "Kakak ipar, sebelumnya aku juga hampir diganggu beberapa pemabuk. Kak Michael yang memberitahu Robin untuk menolongku," bisik Camilla. "Michael bisa begitu hebat?" tanya Charlotte tersenyum seraya menatap Michael. Sekujur tubuh Michael langsung merinding dan dia pun berkata, "Iya, kita hanya ngobrol terus, apa kalian tidak lapar? Bawa kemari menu makanannya. Hari ini aku akan membuat si botak ini bangkrut."
Cih, kamu bisa makan seberapa banyak? Pesan saja, kalau mataku berkedip, kedepannya aku takkan botak lagi. Ucap Bastian terlihat begitu bangga. Michael bilang mau pesan sendiri, tapi malah meletakkan menunya di depan Charlotte dan Camilla. Kak Michael, kami juga tak tahu mau pesan apa. Kalian lihat sendiri dan pesan saja, kata Camilla. Sifat Camilla lembut dan juga gampang tersipu. Wanita seperti inilah yang paling gampang membuat orang tanpa sadar merasa kasihan. Charlotte yang dulu juga seperti ini. Camilla, kamu pesan saja. Lagi pula Bastian punya banyak uang, kata Robin. Camilla menggelengkan kepalanya. Begini saja, Bastian, kamu atur sendiri. Nafsu makan kita semua bagus, kami takkan banyak mengeluh. Ucap Michael menutup menunya. Oke, Bastian mengangguk, lalu keluar untuk mengatur makanan. Semua orang mengobrol dengan santai, berbagai hidangan lezat juga disajikan di meja makan. Ada berbagai macam seafood, daging sapi, kikil sapi, dan lainnya. Semua orang juga tidak sungkan dan segera makan. Michael kadang-kadang melihat ke Robin, lalu tersenyum dan berkata, ternyata tuan muda Robin kita masih bisa menyayangi orang. Kenapa dulu aku tak pernah melihatmu mengupas kepiting untukku? Robin mendengkus sembari tertawa dan berkata, Kak Michael, tak perlu mengejekku. Bukankah barang yang di piring kakak ipar kamu yang taruh? Setelah ucapannya terlontar, mereka berdua saling memandang, lalu tertawa bersama. Hal ini membuat Charlotte dan Camilla tersipu malu. Kalian berdua memang punya kebiasaan buruk yang sama, ucap Charlotte sambil memutar bola matanya ke Michael. Ini disebut sebagai telepati, kata Michael. Semuanya sudah selesai makan. Semua orang akhirnya mulai mengobrol tentang bisnis. Kak Michael, aku sudah menghubungi sebagian besar penanggung jawab pasar seafood di kota Samudera. Bastian juga mengenal beberapa. Kedepannya, saat mengirim seafood kita kemari, pasti tak perlu memusingkan bagaimana menjualnya, ucap Robin. Bastian juga mengangguk, lalu berkata, pada dasarnya, seafood lokal yang paling populer. Meskipun harganya lebih mahal, tapi banyak peminatnya. Michael mengangguk ringan. Jika mengesampingkan Bastian dan menggunakan status Robin, juga bisa membuat para penanggung jawab pasar seafood berpikir dua kali. Lagi pula juga bukan memaksa orang. Harga seafood lokal biasanya mahal dan pembelinya sedikit. Jika tidak, para penjual itu mau menjual seafood mereka kemana? Gimana dengan masalah bibit kepiting? Tanya Michael lagi. Paman Anwar sudah mulai membeli bibit kepiting kualitas sedang dari Kota Damai. Kita hanya perlu membudidayakannya setelah gudang kepiting kita dibangun, kata Robin. Gudang kepiting yang kita bangun banyak. Hari ini Joshua pergi ke desa Permai untuk tanda tangan kontrak. Simpanannya kurang lebih ada 2000 gudang kepiting. Michael berpikir sejenak, lalu berkata, dalam kondisi pekerja dan material yang cukup, dalam waktu kurang lebih setengah bulan, gudang kepiting itu akan selesai dibangun semua. Gudang kepiting itu dibangun menggunakan batu bata besar, tidak begitu teliti seperti membangun rumah. Jika gaji bayaran pekerja cukup, maka dalam satu malam pun bisa selesai dibangun. 2000 gudang kepiting bisa dibangun dalam waktu setengah bulan, apa waktunya tidak terlalu mendesak? Apa kualitasnya bisa bagus? Tanya Owen. Michael menggelengkan kepala, lalu berkata, kita membangun gudang kepiting bukan benar-benar ingin memelihara bibit kepiting. Kita hanya sementara menyimpan bibit kepiting itu. Tunggu pabrik pembuatan kapal bintang datang kemari, tak peduli bibit kepiting itu bisa diproduksi atau tidak. Semuanya harus langsung dijual, begitu. Ya, Owen langsung mengerti, lalu berkata, berarti baik jual kembali seafood, memelihara bibit ataupun membangun gudang kepiting, semuanya adalah kesepakatan jual beli sekali. Bisa dibilang begitu, tapi jual beli seafood ini bisa dilakukan terus. Lagi pula, kita sudah mengontrak wilayah laut seluas 500 mil persegi. Semua nelayan kota Ternate melaut di wilayah laut ini. Pabrik pembuatan kapal bintang bisa menempati 1/10-nya saja sudah sangat bagus, kata Michael. Kalau begitu, besok kita pergi ke dermaga kota Ternate, tanya Robin. Oke, kalau kalian ada waktu boleh datang kemari. Kudengar pedagang seafood itu semuanya preman. Aku tak ingin dipukul, kata Michael seraya bercanda. Robin mengejek, sekarang kita hidup di masyarakat yang diatur hukum. Memukul orang sudah pasti harus bayar ganti rugi dengan uang. Hahaha, semua orang tertawa. Meskipun hanya sebuah omongan, tapi perkelahian di dermaga sudah biasa terjadi. Dibandingkan dengan persaingan licik para taipan bisnis itu, pedagang seafood ini tidak ada apa-apanya. Jam 9 malam, acara makan malam pun berakhir. Dalam perjalanan kembali ke Kompleks Citra Raya, Michael bertanya dengan lembut, apa malam ini kamu gembira? Ya, Charlotte mengangguk, lalu berkata, meskipun semua temanmu berstatus tinggi, mereka semua sangat ramah dan tampaknya mengikuti apa yang kamu katakan. Aku jadi gak gugup lagi. Michael menggenggam tangan Charlotte dengan pelan. Menyetirlah dengan benar. Charlotte menolak beberapa saat, lalu akhirnya membiarkan Michael menggenggamnya dengan wajah yang tersipu malu. Lagi pula kedepannya Celine dijaga ayah dan ibu. Kalau ada acara makan malam kayak gini, ikut aku yuk, tanya Michael. Charlotte mendengus, lalu berkata, tentu boleh. Kebetulan aku juga malas masak. Lagi pula makanan di luar semuanya enak.
kenapa harus kutolak? Charlotteku yang cantik akhirnya sadar, tanya Michael sembari tertawa. Charlotte mengerutkan bibirnya, lalu berkata, sebenarnya, dulu aku memimpikan kehidupan seperti ini. Kamu membawaku bertemu dengan temanmu. Aku membawamu bertemu temanku. Kita tak perlu ke restoran berkelas, juga tak perlu teman yang berstatus tinggi. Yang paling penting bisa duduk dan mengobrol bersama, makan bersama. Begitu saja aku sudah sangat senang. Mendengar ucapan Charlotte, secara tidak sadar genggaman tangan Michael makin kuat. Bab 93, Preman tetaplah preman. Komplek Citra Raya, Michael memandang Charlotte dengan ekspresi kesal, membuat Charlotte ingin tertawa. Cepatlah pergi. Charlotte mendorong Michael keluar. Dengar ya Charlotte yang cantik, kita sudah punya anak, sekarang juga termasuk sudah berdamai. Kenapa kamu nggak biarin aku nginap di sini semalam? Michael berkata dengan sedih, beberapa hari ini aku sudah kelelahan, masih harus bawa mobil kembali ke apartemen. Kamu nggak takut aku tidur di tengah jalan? Kumohon, biarkan aku tidur di sini semalam ya, jangan mimpi, kata Charlotte. Charlotte memelototi Michael, sebelum menikah kembali, jangan harap tidur di tempatku. Sekarang statusku lajang, reputasiku akan buruk kalau tersebar. Buruk apanya? Kamu adalah wanitaku. Kamu masih mau mempertimbangkan pemikiran pria lain. Michael memelototinya. Oh ya, Charlotte seperti teringat sesuatu, lalu berkata seraya tersenyum. Hari ini Bastian bilang ada banyak wanita cantik yang menyukaimu. Ceritakan padaku, ada wanita cantik mana saja? Terlalu banyak? Kamu biarkan aku masuk dulu. Aku pelan-pelan kasih tahu. Jangan bermimpi, kata Charlotte. Michael hanya bisa berdiri beberapa saat di depan pintu dengan tidak berdaya. Michael melanjutkan, kemarin, aku baru saja membeli sebidang tanah dan mau membangun kawasan industri farmasi. Nantinya, perusahaan farmasi kita akan didirikan, tapi aku masih sibuk dengan pekerjaan lain. Takutnya takkan ada waktu mengawasinya. Coba kamu bilang siapa yang bisa membantuku. Michael mengabaikan tatapan tajam Charlotte. Michael hanya terus berkata, Robin dan Bastian tidak begitu baik. Joshua sudah berumur. Kalau mau merekrut orang luar, aku juga tidak tenang. Harus bagaimana ya, Bang? Charlotte langsung menutup pintu masuk. Saat Michael tercengang, terdengar lagi suara Charlotte. Biar ku pikir-pikir dulu, kata Charlotte. Haha, memang dasar istriku ini. Michael berteriak, lalu teringat nenek Winda dan suaminya mungkin sudah tidur. Dia segera turun ke bawah diam-diam. 23 September, jam 10 pagi. Michael, Robin, Bastian dan Owen datang ke desa Permai. Dari kejauhan bisa terlihat bahan material seperti semen dan batu bata besar yang seperti tumpukan gunung sudah dikirim ke lahan yang di bawah. Sudah banyak tukang yang mulai bekerja di sana dengan antusias. Ada beberapa gudang kepiting yang sudah dibangun setengahnya. Efisiensi kerja Amir dan Andi masih sangat tinggi. Pagi-pagi sekali, Joshua sudah mengemudi kemari. Pas sekali ada penduduk desa yang tanda tangan kontrak dengannya. Namun, kelihatan sekali tidak sebanyak 2 hari yang lalu. Michael sudah datang ya. Melihat Michael dan yang lainnya masuk, Emily tersenyum. Bibi Emily, kamu kerjakan pekerjaanmu saja. Kami datang kemari lihat-lihat saja, kata Michael. Halo, Bibi Emily. Robin dan yang lainnya datang dan menyapa. Halo semuanya. Pandangan mata Emily cukup tajam. Dia segera menyadari wibawa orang-orang ini berbeda. Emily segera mencuci buah-buahan serta menyuguhkan teh dan air minum. Kalian sudah bekerja keras. Michael menepuk pundak Joshua. Aku sendiri menghasilkan uang untuk diri sendiri. Kerja keras apanya? Joshua berdiri dan merenggangkan tubuh. Joshua, sudah dapat berapa banyak? Tanya Robin. Nih, semua kontraknya ada di sini. Ditambah 2 hari yang lalu, total semuanya ada 150 hektar. Kita sudah hampir mengontrak semua tanah yang ada di desa Permai, kata Joshua. Lebih dari 150 hektar. Lumayan. Pandangan mata Michael terlihat bercahaya. Penduduk desa lain masih buru-buru ingin tanda tangan kontrak dengan Joshua. Jadi Michael tidak mengganggu lagi. Michael datang kemari untuk mencari Amir dan Anwar. Dia mencari tahu masalah seafood. Lalu keempat orang itu mengendarai mobil ke dermaga Kamboja, desa Kamboja, desa tetangga dari desa Permai. Tempat ini sudah direncanakan dengan matang oleh kabupaten. Beberapa puluh tahun yang lalu sudah dibangun sebuah jembatan yang panjangnya 1.500 meter. Jembatan ini digunakan nelayan desa-desa terdekat sebagai dermaga, tapi orang-orang yang datang dari Kabupaten Malaya, Kota Samudera, ataupun wisatawan dari tempat lain pasti akan memilih membeli seafood di tempat ini. Pantas banyak yang suka tinggal di pinggir pantai. Lingkungannya lumayan bagus. Kedepannya aku juga mau bangun villa kecil di sini. Kalau lagi senggang bisa berlibur di sini, kata Bastian. Sekarang sudah nggak boleh bangun rumah tanpa izin. Jangan banyak bermimpi. Michael menggelengkan kepala. Setelah turun dari mobil, mereka semua dapat melihat ada banyak orang yang berdiri di atas dermaga. Setiap dari mereka memegang keranjang di tangan. Semuanya adalah pedagang seafood. Karena orang yang membeli seafood terlalu banyak,
Desa Kamboja juga mengeluarkan uang untuk merekrut beberapa petugas keamanan. Bisa dibilang untuk menjaga ketertiban. Michael hanya pengunjung dari desa Permai. Pedagang itu jelas tidak mengenalnya. Keempat orang itu mengelilingi dermaga dengan santai. Bastian yang merupakan orang luar pun terlihat sangat gembira. Dia bilang bahkan di udara juga tercium aroma seafood. Nelayan di sini juga nggak mudah. Jam 1 pagi sudah harus keluar melaut, sampai baru kembali. Risikonya lebih besar dibandingkan pergi bekerja, kata Owen. Karena itulah mereka nggak suka tawar-menawar. Uang ini mereka dapatkan dengan mempertaruhkan hidup mereka, kata Michael. Sekitar jam 12 siang, satu persatu kapal nelayan kembali dari kejauhan. Jika berdiri dari atas dermaga dan melihat ke sana, pemandangan ini terlihat menakjubkan. Bendera di atas kapal nelayan berkibar. Di belakangnya ada gelombang laut yang panjang, seperti sedang mengadakan upacara tertentu. Sebenarnya, sejak diperbolehkan melaut tanggal 1 September, setiap hari pasti terlihat pemandangan seperti ini. Para wisatawan yang di atas jembatan pasti bertambah di saat seperti ini. Di atas jembatan penuh dengan orang. Sudah kembali, Michael memandang kapal nelayan yang panjangnya ada 20 meter lebih dari kejauhan. Sebelumnya, dia sudah mencari tahu dengan Amir dan Anwar. Nelayan yang bernama Heru Prayoga ini adalah salah satu nelayan terkenal di kota Ternate. Di rumahnya ada 4-5 kapal. Pekerja yang bekerja dengannya saja ada sampai puluhan orang, reputasinya sangat tinggi. Banyak nelayan lain yang memilih untuk melaut bersamanya. Orang ini sepertinya membawa keberuntungan sendiri. Setiap kali melaut pasti akan pulang dengan muatan penuh. Setelah kapal Heru berhenti, banyak pedagang mulai menyambutnya. Kelihatan keranjang demi keranjang yang penuh dengan kepiting rajungan, udang sentadu, gurita dan berbagai seafood lainnya. Semuanya diangkut turun dari kapal. Sika, kelihatannya sudah mau kaya ya. Sekarang kepiting rajungan kuning lokal setengah kilonya 500 hingga 520 ribu rupiah. Bukankah ini ada puluhan kilo? Bastian iri. Kamu masih tertarik dengan barang ini? Hari ini karena angin dan ombaknya bagus, kalau tidak mungkin bisa dapat banyak setiap hari. Lagi pula, setiap tahun tanggal 1 Mei dilarang melaut. Setiap tanggal 1 September baru bisa melaut. Kalau dihitung, kapal Heru bisa mendapatkan 3,6 miliar per tahun sudah hebat, jelas Michael. Aku kira setiap hari pasti begini, kata Bastian seraya mencibir. Minggir, jangan menghalangi jalan. Saat ini, mendadak ada segerombolan orang yang membawa keranjang dan mendorong Michael dan yang lainnya ke samping. Kenapa kalian mendorong orang? Ini baju baruku. Memangnya kalian mau cuci kalau kotor? Kata Robin dengan kesal. Orang-orang itu malah mengabaikannya. Salah satu pria paruh baya itu tersenyum pada Heru. Hari ini penghasilannya lumayan. Kepiting rajungan saja sudah lumayan menghasilkan uang. Gurita itu kelihatannya ada sekitar 50-100 kilo, kan? Raja Naga Laut memberi berkah. Setidaknya kita butuh makan. Heru juga tampak senang sekali. Michael berpikir sejenak, lalu berjalan ke sana. Paman Heru, kepiting rajungan ini dijual? Tidak dijual. Tanpa menunggu jawaban Heru, pria paruh baya itu berteriak tanpa melihatnya. Sebenarnya, Michael juga tahu orang yang bernama Rasyah Milano ini ada hubungan ipar dengan Heru. Dia juga merupakan salah satu pedagang besar lokal di sini. Kalau ada yang mau beli, kenapa nggak mau menjualnya? Tanya Michael. Saat mendengar perkataannya, Rasyah langsung tertawa. Bukannya nggak dijual. Harganya 1 juta per setengah kilogram. Kamu mampu beli? Hahaha, pekerja lepas yang ikut bekerja dengannya tertawa terbahak-bahak. Terlihat ekspresi mengejek di wajah mereka. Kudengar kepiting rajungan ini kalau dijual ke kota Samudera paling sekitar 600 ribu lebih setengah kilo. Tapi kalian jual 1 juta. Bukannya ini memeras pelanggan, kata Michael seraya mengernyit. Anak muda, minggir sana, kami nggak punya waktu berbual denganmu di sini. Dengar, Rasyah melambaikan tangan dengan tidak sabar. Kondisi ini membuat Robin, Bastian dan Owen saling memandang. Apa yang dibilang Michael benar. Semua pedagang seafood ini rata-rata preman. Persaingan bisnis setidaknya bisa sopan sedikit. Berbeda dengan di sini. Sekali datang langsung berlagak sombong, tidak segan mempermalukan orang. Michael tidak lagi memedulikan Rasyah, tapi berkata pada Heru, Paman Heru, mulai besok seafood ini jangan jual ke orang lain lagi. Semuanya aku yang beli. Seafood apapun itu, pasti akan kubeli lebih dari 2.000 dari harga aslinya. Saat mendengar perkataannya, Heru yang sedang sibuk berhenti. Rasyah dan yang lainnya juga tercengang. Hahaha, beberapa saat kemudian, Rasyah tertawa terbahak-bahak. Kalian dengar, bocah kecil ini berebut makan denganku. Kamu mau beli semuanya? Memangnya siapa kamu? Di wilayah kota Ternate ini, siapa yang berani berbicara seperti ini denganku? Kamu pernah mendengar berita tentangku? Aku mengenalmu. Michael hanya berkata dengan nada datar, lalu mengeluarkan kontrak untuk mengontrak wilayah laut. Paman Heru, kamu boleh cari tahu di kota, wilayah laut di selatan Wagon, wilayah laut di utara Sidura. Sekarang sudah kukontrak semuanya. Kalau masih mau melaut, kedepannya seafutnya harus dijual kepadaku. Heru hanya seorang nelayan. Dia tidak sesangar Rasyah. Meskipun tidak tahu masalah mengontrak wilayah laut ini benar atau tidak, tapi ekspresi wajahnya terlihat berubah.
mengontrak wilayah laut. Kenapa aku tak pernah mendengarnya, kata Rasyah seraya mendengus. Kalau begitu, kamu tuli, kata Michael. Soal berbicara kasar, siapa yang bisa menang dari Michael? Awalnya, Michael sudah berniat berbicara baik-baik, tapi Rasyah sama sekali tidak menggubrisnya. Baru datang saja sudah mulai memaki. Michael tentu saja tidak akan berbaik-baik dengannya. Dasar sialan, siapa yang kamu maki? Di belakang Rasyah, si rambut pirang maju dengan aksen asing. Di tangannya ada sebuah sekop. Kelihatan akan menyerang mereka setiap saat. Robin dan yang lainnya segera datang ke sisi Michael. Sekarang sudah zaman masyarakat yang diatur hukum. Kamu mau memukul orang? Tanya Robin seraya tertawa. Kalau kalian masih ingin cari masalah di sini, aku akan memukul kalian. Si rambut pirang memelototi mereka. Anginnya terlalu kencang. Perhatikan saat berbicara, hati-hati lidahmu terpelintir, kata Owen. Hah, kalian kira aku tak berani menyentuh kalian? Rasyah menyalakan sebatang rokok. Kalian hanya cari masalah denganku. Percaya atau tidak, aku mampu membuat kalian minum air laut sampai mati hari.